warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya kita berjumpa lagi dalam materi terakhir psikologi lintas budaya dalam materi abnormalitas. Teman-teman, ini adalah percobaan saya yang ketiga. Itu setelah saya dari 2 kali melakukan perekaman video PPT, namun entah kenapa terjadi error sampai 2 kali gitu, jadi hilang, terhapus entah kemana rekaman video PPT saya tersebut gitu. Tapi ini tidak, dan masalahnya tidak saya rekam dengan audio recorder ya. Jadi tapi ini kali ketiga saya coba rekam di audio recorder, harapannya kalau misalkan video PPT-nya gagal, setidaknya saya punya rekaman suaranya begitu. Baik teman-teman, kita lanjut aja. Ini masalah abnormalitas ya. Psikologi abnormal. Ini tujuannya adalah teman-teman bisa paham tentang abnormalitas jiwa manusia terkait dengan budaya yang berbeda-beda antar lingkungan budaya. Teman-teman harapannya udah paham ya tentang apa itu psikologi abnormal. Intinya psikologi abnormal itu adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku abnormal. Ya, perilaku abnormal itu ya apa saja ya berkaitan dengan perilaku, cara berpikir, perasaan yang sifatnya abnormal sesuai dengan budaya tersebut. Dikatakan normal apabila apa yang Anda alami tidak sesuai dengan konteks lingkungan saat itu. Nah, salah satu tujuan penting dari ilmu psikologi itu adalah mengumpulkan pengetahuan melalui penelitian untuk membantu orang-orang yang menderita gangguan psikologis agar dapat hidup dengan lebih efektif, produktif, dan bahagia. Nah, budaya itu memiliki pandangan tersendiri terhadap abnormalitas yang dialami manusia ya, di mana antara satu budaya dengan budaya yang lainnya itu punya definisi abnormalnya sendiri-sendiri. Jadi sesuatu disebut abnormal bagi budaya tertentu, belum tentu budaya lain menganggapnya seperti itu. Itu ya. Nah, ada macam-macam abnormal yang sudah kita ketahui bersama ya. Ada psikopat, ya, ada pedofilia. Ya. Psikopat itu jenis orang dengan gangguan di mana dia seolah-olah di depan itu normal, tetapi di baliknya dia orang yang sangat jahat, bahkan cenderung melakukan menyakiti ataupun membunuh orang. Ada pedofil, orang-orang dengan gangguan seks ya, ingin sekali melakukan hubungan seksual dengan anak kecil. Ada nekrofilia, orang yang punya gangguan ingin punya kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan mayat. Ada bestiality yang suka melakukan hubungan dengan hewan ya. Ada multiple personality, kepribadian ganda. Ada fobia, ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu. Ada fobia sayur, kalau lihat sayur langsung teriak-teriak. Ada fobia kucing ya, padahal kucing lucu, imut-imut, tetapi dianya ketakutan gitu. Ada juga yang fobia cowok ya, ketemu cowok langsung minggat. Nah, kemudian ada histeria, ada hipokondria, ada kepribadian borderline, ada paranoid, histrionik, gangguan kecemasan, gangguan panik, dan gangguan cemasan berulang atau OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini adalah macam-macam dari perilaku abnormal. Nah, ini adalah jenis perilaku abnormal yang namanya OCD atau gangguan kecemasan berulang. Pada PPT Anda bisa lihat seorang laki-laki yang berupaya membersihkan berulang kali ya, padahal sudah bersih begitu ya. Ini adalah termasuk gangguan yang sangat mengganggu, di mana penderitanya seperti merasa tidak percaya terhadap apa yang sudah dia bersihkan. Ada juga orang yang gangguan kecemasan berulang
seperti mencuci tangan berkali-kali gitu, atau mandi berkali-kali karena takut badannya kotor dan terinfeksi virus COVID gitu. Dan ini termasuk gangguan kecemasan yang saat ini lagi banyak terjadi pada kondisi pandemi seperti ini ya, gangguan kecemasan berulang. Kemudian ini di PPT-nya ini ya, James McAvoy yang berperan sebagai Kevin Wendell Crumb di film Split ya. Ini dia mengalami kepribadian ganda ya, atau multiple personality ya, di mana satu fisiknya itu bisa berkelainan kepribadiannya ya, yaitu Kevin Wendell Crumb itu sendiri. Kemudian ada The Beast, ada lagi perempuan, anak kecil, dan lain sebagainya. Ini termasuk gangguan kepribadian dan termasuk dalam gangguan yang abnormal. Nah, kemudian ada lagi psikopat. Ya, mungkin ada pernah nonton The Orphan atau The Shining. Itu luar biasa sekali ya, bagaimana Anda bisa melihat kepribadian psikopat yang mengerikan. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya karena tadi budaya memiliki pandangan yang berbeda tentang abnormalitas, dan satu budaya ketika memandang abnormalitas belum tentu sama seperti budaya yang lainnya. Ini misalkan latah ya, latah itu salah satu budaya di Indonesia ya. Ini cukup banyak ditemukan, dialami oleh orang-orang di Indonesia. Namun bagi masyarakat Barat, latah ini bukanlah sesuatu yang normal karena tidak pernah mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi latah itu sifat orang kalau dikagetin tuh langsung mengucapkan kalimat-kalimat secara berulang-ulang, misalkan copot-copot gitu, ayam ya, itu contoh latah. Ini sudah ada penelitiannya ya, dan menarik kalau misalkan teman-teman mau lebih fokus meneliti tentang sindrom yang namanya sindrom latah. Nah, ini termasuk perilaku abnormal juga ya teman-teman, yaitu perilaku eksibisionis ya, yaitu perilaku mempertontonkan alat vital di depan publik. Ini perilaku yang sangat mengerikan, itu dimana orang membuka pakaiannya dan mempertontonkan alat kelaminnya di depan banyak orang gitu. Dan ini kalau di Indonesia sudah masuk gangguan, sudah masuk pidana ya, dan orangnya bisa dipenjara. Ini beberapa kali terjadi di berita di media ya, terjadinya seperti ini. Perilaku eksibisionis ini mungkin disebut perilaku abnormal kalau di Indonesia, tetapi berbeda kalau misalkan perilaku eksibisionis itu terjadi di Eropa atau di Amerika, khususnya misalkan di belahan pulau yang misalkan pulau nudis. Ini akan sangat berbeda, di mana orang-orang di sana semua eksibisionis. Maksudnya orang tidak menggunakan pakaian sama sekali. Dengan perilaku sosial media bangsa Indonesia ya, di mana kita temukan bahwasanya bangsa Indonesia ini ternyata di salah satu sosial media tertentu itu kerap melakukan perilaku eksibisionis, dan banyak yang melakukan perilaku eksibisionis ini, bahkan mempertontonkan alat kelamin. Ya, misalkan saja di sosial media Twitter begitu, yang luar biasa, sampai sekarang saya heran kenapa belum juga diblokir oleh Kominfo gitu, padahal nyata-nyatanya banyak sekali perilaku eksibisionis yang dilakukan seperti itu. Saya kemudian berandai-andai gitu, kalau misalkan ini diteliti mungkin akan sangat menarik begitu. Kenapa di perilaku di dunia nyata responnya kok berbeda dengan perilaku yang terjadi di dunia maya. Dan teman-teman juga mungkin tahu kasus insiden yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Siska E-nya 3 yang dia melakukan prank kepada abang-abang ojol ya, ojek online. Ya, tindakannya ya berupa tindakan yang tidak senonoh, yaitu melakukan perilaku eksibisionis gitu.
Bahkan berkali-kali dia melakukan perilaku eksibisionis di publik. Ngeprank seperti itu kan suatu bentuk perilaku yang abnormal. Kenapa abnormal? Karena bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Gitu. Ada juga pranknya Ferdian Paleka, gitu ya. Pranknya Ferdian Paleka yang dia YouTuber sampah ya, yang kemudian dia kasih paket bantuan tapi isinya sampah. Tapi kenapa responnya kok berbeda ya? Responnya berbeda, di mungkin sama-sama dihujat, tetapi lebih dihujat banget itu yang habis-habisan itu Ferdian Paleka, bahkan diusut, diciduk, bahkan sampai dipenjara dalam tempo yang sangat singkat. Nah, sedangkan yang prank tidak senonoh ini yang dilakukan oleh Siskai E-nya 3 ini, kenapa kok responnya berbeda, bahkan cenderung dibiarkan? Ada apa dengan apakah ada pergeseran norma masyarakat Indonesia di sini? Dan ini mungkin bisa Anda cek, Anda teliti gitu. Mungkin bisa kita diskusikan. Mungkin pengetahuan saya masih terlampau dangkal untuk masalah ini. Mungkin teman-teman punya informasi yang lebih terkait hal ini. Artinya ini menarik untuk kemudian kita bahas. Bisa jadi digital culture itu telah terbentuk di mana sebuah budaya yang kemudian terlepas dari budaya aslinya, seperti itu. Artinya kita bisa jadi membicarakan tentang culture Indonesia, tetapi Indonesia itu punya culture sendiri loh dalam dunia digital atau dunia maya. Oke, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Di sini tertulis kendala abnormalitas dalam paradigma budaya. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwasanya ada 3 kendala saat kita membahas abnormalitas dalam paradigma budaya ya. Yang pertama adalah definisi abnormal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi abnormalitas. Dan yang ketiga bagaimana penanganan atau pengobatan yang terbaik. Yang pertama yaitu definisi abnormal. Nah, definisi abnormal itu berbeda-beda ya antar budaya. Kenapa berbeda? Karena manusia mengembangkan ide-ide, membangun norma perilaku dan belajar respon-respon emosional berdasarkan serangkaian budaya yang dia miliki. Nah, ini yang menyebabkan orang dari budaya yang berbeda akan memahami gangguan psikologis secara berbeda pula ya. Nah, oleh karena itu psikolog dan ilmuwan psikologi sepakat bahwa budaya dan psikopatologi atau gangguan psikologis itu saling terkait ya, di mana budaya berpengaruh terhadap gangguan ya, dan gangguan juga berpengaruh terhadap budaya. Jadi perilaku abnormal itu harus dipahami dalam kerangka budaya. Jadi ini perspektif ini disebut dengan cultural relativism, relativisme budaya. Jadi kalau di sini di PPT-nya, cultural relativism is the ability to understand a culture on its own term. Jadi relativisme budaya itu adalah prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap orang itu dipahami menurut budaya orang itu sendiri. Nah, cultural relativism, the idea of universal truth is a myth. Jadi menganggap bahwasanya ide tentang kebenaran universal itu mitos. Jadi segala sesuatu itu harus dipandang sesuai dengan budayanya masing-masing. Gitu. Nah, ada beberapa pendekatan identifikasi abnormal, ada sekitar 4. Yang pertama pendekatan statistik, yang kedua adalah inefisiensi peran,
Yang ketiga adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma. Dan yang keempat adalah laporan pasien sendiri. Nah, yang pertama adalah pendekatan statistik. Jadi kita ketahui bahwasanya ilmuwan ataupun psikolog di Amerika itu biasanya menggunakan pendekatan statistik atau menggunakan kriteria penurunan atau ketidakefisienan, penyimpangan atau distress subjektif, ya. Jadi misalkan kita dapat mendefinisikan perilaku seseorang sebagai abnormal karena penyimpangan statistik, yaitu jarang terjadi. Jadi misalkan ada suatu komunitas masyarakat tertentu di mana di statistik itu dinyatakan bahwa suatu perilaku itu jarang terjadi di masyarakat, itu maka dianggap abnormal. Ya, misalkan orang yang berdelusi bahwasanya dirinya masih muda padahal sudah tua, gitu. Atau orang-orang yang berbicara pada orang mati, gitu ya. Atau sulit mempelajari pelajaran. Tetapi tidak semua perilaku yang jarang terjadi secara statistik itu harus serta-merta dianggap abnormal. Ya, itu nggak bisa. Karena misalkan contohnya saja tradisi itu tadi ya, berbicara dengan orang yang sudah mati atau tradisi mak nenek itu tidak serta-merta kemudian dianggap sebagai perilaku abnormal kalau itu terjadi di Tanah Toraja, karena memang itu tradisi di Tanah Toraja. Lain halnya kalau misalkan itu terjadi di Pulau Jawa, gitu. Bukan berbicara tapi malah memakan, ya, makan orang yang sudah mati atau mayatnya begitu. Kalau di Tanah Toraja kan diawetkan, kemudian diajak ngobrol ya. Tapi kalau misalkan terjadi di Jawa pernah kan kejadiannya malah dimakan gitu mayatnya gitu. Siapa itu? Sumanto ya, almarhum Sumanto. Nah, itu tentu bisa dikatakan apa yang dilakukan Sumanto ini jelas perilaku abnormal. Tetapi kemudian kalau misalkan itu terjadi di Tanah Toraja gitu, yang masyarakatnya itu sudah ada tradisinya, bagi masyarakat Tanah Toraja itu sesuatu yang sangat normal dan it's well-being gitu. Mindfulness, ada kebermaknaan di balik tradisi yang mereka lakukan gitu ya. Yaitu rasa penghormatan dan cinta kasih kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi orang tua yang sudah meninggal jasadnya dibawa ke rumah, diajak ngobrol, bahkan diikutkan dalam rapat-rapat keluarga. Itu dilakukan setiap tahun sekali. Gitu. Berbeda halnya kalau misalkan tentang fenomena minum-minuman keras ya. Kalau misalkan di Eropa itu atau di Barat itu sesuatu yang mungkin secara statistik sering terjadi, tetapi itu sudah masuk dalam kelompokan gangguan penyalahgunaan zat. Nah, termasuk ini anak-anak gifted. Apakah mereka disebut abnormal gitu? Yang kejeniusannya di atas 160. Ada anak usia berapa ini? 14 tahun tapi masuk Fakultas Kedokteran UGM gitu kan. Ada anak usia 5 tahun seperti Musa itu, kok bisa dia hafal 30 juz Al-Quran padahal usianya masih 5 tahun gitu ya. Ada lagi anak yang bisa menguasai 10 bahasa asing dengan sangat lancar gitu. Itu kan sesuatu yang sangat jarang terjadi, tetapi tidak lantas kemudian disebut sebagai gangguan atau abnormality karena itu sesuatu kelebihan buat mereka. Kemudian inefisiensi peran. Di PPT ini adalah inefisiensi peran, di situ ada gambar anak yang mengalami retardasi mental, Down syndrome, dan yang mengalami insomnia gitu ya.
Jadi dalam pendekatan tradisional lainnya, dalam menentukan abnormalitas, berfokus pada hubungan antara perilaku seseorang dengan penurunan fungsi atau inefisiensi saat ia menjalankan perannya. Nah, dalam berbagai peristiwa terlihat bahwa gangguan psikologis melibatkan penurunan keberfungsian manusia yang serius. Contohnya saja seseorang yang mengalami retardasi mental atau IQ yang rendah sehingga ia kurang mampu menangkap pelajaran sekolah, ya, dan sulit menyesuaikan diri dalam pergaulan, ya. Atau orang-orang yang menderita insomnia, susah tidur, ia akan mengalami penurunan prestasi kerja. Itu inefisiensi peran, ya, itu bisa masuk kategori abnormalitas. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang bertentangan dengan norma. Nah, dalam PPT ini kita lihat gambar orang yang sedang melakukan demonstrasi terhadap ketidaksetujuan terhadap LGBT, dan sebelahnya adalah orang-orang dari kaum LGBT yang kemudian melakukan demonstrasi menuntut haknya. Nah, dalam pendekatan ini kita akan cenderung mengelompokkan seseorang dalam kelompok abnormal apabila ia menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Seperti itu. Nah, contohnya seperti itu ya. Pertentangan antara grup pro LGBT dan grup kontra LGBT. Nah, kemudian ada juga ya kasus cross hijaber. Ini pernah terjadi beberapa bulan atau setahun yang lalu ya, di mana ada fenomena yang viral, laki-laki yang menggunakan busana perempuan bahkan menggunakan cadar. Ada motifnya beraneka ragam ya, ada yang memang punya motif ke feminik ke arah yang abnormal, ada motif ingin kemudian cipika-cipiki sama perempuan gitu ya, dan lain sebagainya. Yang pasti ini sangat bertentangan dengan norma ya. Masalah cross hijaber ini menarik sekali untuk kita teliti. Kenapa sih ada om-om gitu, laki-laki berkumis berjenggot tapi rame-rame menggunakan hijab? Itu sebenarnya ada apa gitu ya? Apakah ada gangguan tertentu yang mereka miliki? Itu bisa kita teliti, dan mereka sudah punya komunitasnya ya. Kemudian ini termasuk bertentangan dengan norma. Saya tidak bilang bahwasanya ini benar atau salah gitu, tapi pernah terjadi kehebohan ya gitu, di mana ada beberapa grup masyarakat tertentu yang berupaya untuk menghentikan agar iklan Blackpink itu tidak muncul gitu ya, karena bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia. Dan tentu saja kemudian ya Ibu Maimun Herawati sebagai penandatangan petisi tersebut yang berupaya untuk melakukan hal tersebut ya, kemudian dibalas sama para Blackpink manianya ya, fans Blackpink ya, yang melakukan bentuk sarkastik, bahkan melakukan aksi untuk mengusir Ibu Maimun ini dari Indonesia. Itu luar biasa sekali. Ini juga menarik teman-teman tentang pembahasan tema tentang Korean Wave ya, dampak pengaruh dari Korean Wave sekuat apa sih gitu sampai kemudian mereka menjadi radikal gitu, loyalis terhadap grup mereka. Itu bisa dia dilihat dalam perspektif psikologi lintas budaya. Kemudian ada lagi nih Ferdian Paleka ya, prank yang berujung penjara. Ini luar biasa sekali dia ya gitu. Apa ya yang sampai dihujat bahkan di penjara? Kenapa? Karena memang
apa yang dia lakukan itu bentuk suatu perilaku abnormal ya, yang sangat bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bayangkan Anda isi sebuah paket dan memberikan bantuan seolah-olah itu bantuan beneran, di dalamnya ternyata ada sampah gitu. Itu kan suatu penghinaan yang luar biasa. Dan kenapa itu abnormal? Karena itu tidak Indonesia banget, sangat bertentangan dengan norma. Dan memang saya melihat akhir-akhir ini mungkin sebagai bentuk dampak dari pandemi ini mulai bermunculan ya, perilaku abnormal baru di masyarakat yang mungkin jadi rentetan ya. Saya nggak tahu nanti kalau misalnya kedepannya mungkin bakal lebih parah lagi gitu, yang dilakukan oleh para selebgram maupun youtuber sebagai bentuk rentetan jenis-jenis perilaku abnormal baru yang kemudian mungkin saya rasa sebagai dampak dari pandemi ketika orang itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan kondisi pandemi itu. Ini juga contoh rentetan bentuk perilaku abnormalitas ya, selebgram Indira Kalista yang ya Anda tahu sendirilah bagaimana apa yang telah dia lakukan sampai kemudian dia dihujat netizen dan meminta maaf. Apa yang dilakukan juga suatu bentuk perilaku abnormalitas karena bertentangan dengan norma. Kemudian ini yang lebih parah lagi, lelang perawanan, terlepas dari alasannya bahwasannya itu adalah bentuk sindiran atau sarkastik, ya ini sebenarnya juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka gitu. Ini juga sesuatu yang bertentangan dengan norma, dan ini rentetan dari perilaku abnormal sebagai dampak dari COVID-19 gitu. Ini aneh gitu. Ini lelang keperawanan itu maupun bercanda itu tidak semata-mata kemudian dipublish ke publik gitu ya. Karena ini nggak Indonesia banget. Nah, lebih tepatnya mungkin seperti itu. Ini nggak Indonesia banget. Kita bisa lihat gitu, kira-kira orang ini kenapa gitu ya. Dari perspektif psikologi lintas budaya ini bisa menjadi kajian penelitian yang luar biasa. Dan saya penasaran menunggu kira-kira bakal apa lagi yang terjadi ini nanti di semesta jagat pernetizen jagat perinternetan, bakal seberapa gila lagi perilaku abnormal yang muncul ini. Kemudian untuk mengidentifikasi abnormalitas juga bisa dari laporan dari pasien sendiri. Ketika pasien merasa tidak nyaman itu atau menimbulkan gejala-gejala tertentu gitu, itu ketidaknyamanan itu bisa diangkat teridentifikasi dari pada masalah abnormalitas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penanganan atau pengobatan terbaik untuk abnormalitas yang terjadi. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana kita mengidentifikasi seseorang abnormal itu juga berhubungan dengan penanganan yang akan diberikan kepada orang tersebut nantinya. Gitu. Jadi contohnya misalkan gini, ketika kita melihat ada klien datang gitu kan, dia mengeluh karena sering kesurupan atau mengaku punya gangguan jin, ketika itu tidak bisa dijelaskan dengan perspektif psikologi kita gitu, kita bisa merefernya kepada orang yang lebih pakarnya, misalkan ahli ruqyah gitu ya, atau ustadz atau pendeta yang memahami tentang masalah gangguan jin gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian segala sesuatu bisa diselesaikan oleh psikolog atau psikiater. Karena jadi itu kita harus melihatnya. Jadi perawatan mana sih yang lebih baik itu sangat bergantung dari bagaimana kita memandang abnormalitas itu. Jadi kalau misalkan kita percaya dengan orang kena histeria karena itu dia pengaruh jahat, jadi jangan kemudian diselesaikan dengan ilmu psikologi yang konvensional seperti itu. Tapi kalau kita memandang pasien mengalami abnormalitas karena kerentanannya terhadap stres, kita bisa membawanya ke psikiater atau psikolog untuk mendapatkan penanganan yang diperlukan agar pasien kembali dapat beraktivitas.
Nah, tentang schizofrenia ya, kita membahas sekarang tentang schizofrenia. Schizofrenia ini merupakan gangguan psikologis yang memiliki karakteristik munculnya delusi atau waham, halusinasi, dan perilaku yang ngawur atau disorganis. Jadi ini kalau orang Indonesia bilangnya crazy people atau orang gila gitu ya. Nah, ini dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Siraib dan Levy, ya, tanya ditemukan orang schizofrenia di India dan Nigeria itu lebih cepat sembuhnya orang di Inggris ampun Rusia. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena di negara-negara timur itu pasien lebih banyak mendapatkan dukungan keluarga, kerabat, dan masyarakat. Nah, dukungan sosial ini membuat pasien lebih cepat dapat berfungsi normal dan menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini menyebabkan pasien schizofrenia di timur lebih. Nah, di Indonesia juga dilakukan penelitian Profesor Robert Lemelson tahun 2000-an ya. Dia menemukan ternyata di Indonesia juga kecepatan sembuhnya orang yang kena schizofrenia ini lebih cepat dibanding orang-orang di dunia barat. Nah, kemudian di sini ada di PPT ada orang yang lagi depresi ya, seorang perempuan yang sedang menunduk di tengah kegelapan. Nah, dari data WHO ya menemukan bahwa lebih dari 3/4 individu di Kanada, Swiss, Iran, dan Jepang itu terdiagnosis dengan depresi melaporkan gejala-gejala yang sama seperti sedih, tertekan, kekurangan tenaga, kehilangan minat, merasa tak dan ketidakmampuan untuk konsentrasi. Dan lebih dari setengah partisipan juga melaporkan adanya keinginan untuk melakukan bunuh diri. Jadi ini termasuk umum terjadi. Nah, gejala depresi antar budaya ini dapat berbeda-beda teman-teman. Misalkan pasien depresi di Nigeria di Afrika itu melaporkan adanya perasaan tidak berguna dan bersalah. Nah, berbeda dengan pasien depresi di Cina yang melaporkan adanya psikosomatik. Nah, hal ini menunjukkan ya, depresi itu memang universal, artinya terjadi di seluruh negara, tapi penyebab dan ekspresinya sangat dipengaruhi oleh budaya tempat pasien berada. Kemudian ada lagi gangguan somatisasi, ini merupakan perasaan ada gangguan dalam dirinya, tapi setelah dicek secara medis ternyata tidak ada. Contohnya misalkan ada orang perutnya kesakitan yang sangat luar biasa begitu, tapi ketika dicek ya tidak ada mah pun tidak ada, kemudian juga tidak mencret juga, mohon maaf ya, maksudnya tidak ada infeksi juga gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Matsumoto dan Yuang ya, didapatkan bahwasanya orang-orang timur itu dianggap lebih mudah mengalami gangguan psikosomatis dibandingkan orang-orang barat. Nah, kemudian juga ada gangguan yang namanya ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Nah, gangguan ini kebanyakan dialami oleh anak-anak ya. Nah, anak-anak penderita ADHD ini umumnya menunjukkan gejala seperti tidak menaruh perhatian terhadap sesuatu yang harusnya diperhatikan, bertindak secara impulsif dan hiperaktif. Nah, menurut DSM-4 itu ada 3 subtipe ADHD yaitu inatensi, impulsif, dan hiperaktif. Nah, ketiga gejala tersebut ya, muncul secara bersama-sama menurut International Classification of Disease 10. Ya. Nah, kemudian dari penelitian tersebut ada 3 pendapat ya, yang muncul terkait dengan permasalahan ADHD. Yang pertama, ADHD itu universal. Ya. Dan yang kedua,
anak-anak ADHD di Barat itu kesulitan untuk menjalani kehidupannya secara normal karena kurangnya dukungan dari keluarga terhadap kesembuhannya. Yang ketiga, ADHD juga merupakan fenomena universal meskipun ada variasi budayanya. Gejalanya bisa sama, tapi penyebab dan penanganannya itu dapat berbeda satu sama lain. Hal ini sama juga dengan gejala Down syndrome, ya. Down syndrome ini disebabkan oleh masalah kromosom yang dimiliki pria ataupun wanita ketika proses pembuahan terjadi, sehingga menyebabkan si anak tersebut memiliki wajah ya seperti orang mongoloid gitu. Walaupun ini mencirikan etnis tertentu atau ras tertentu, tapi kemudian tidak dikatakan sebagai penyakit etnis ya, tetapi ini universal. Nah, seluruh budaya itu, seluruh negara yang kemudian ada masalah kromosom pasti anak-anaknya jadi seperti ini. Makanya disebut sindrom 1000 wajah, karena rata-rata wajahnya sama menunjukkan ras tertentu gitu. Tetapi ini bukan penyakit yang disebut penyakit mongoloid atau penyakit ras tertentu, tetapi ini sifatnya universal. Nah, selanjutnya kita beralih pada culture bound syndrome. Kalau kita menggunakan perspektif cultural ya, antropolog dan psikiater menemukan beberapa bentuk gangguan psikologis yang unik. Beberapa gejala dari gangguan spesifik budaya ini memiliki kesamaan dengan gangguan yang bersifat etik, tapi pola gejalanya tidak sesuai dengan kriteria diagnosis untuk gangguan psikologis yang dikenal dalam skema klasifikasi barat seperti DSM-5 atau International Classification of Disease gitu ya. Ini sangat berbeda gitu. Jadi ini model sindroma terkait budaya yang dimana ini hanya terdefinisikan oleh budaya tertentu itu saja gitu, dan khas budaya itu. Jadi misalkan ada penyakit tertentu di suku Dayak atau psikopatologi tertentu di suku Dayak, ya itu gejalanya itu ya hanya bisa dijelaskan atau namanya ya khasnya suku tersebut gitu ya, dan hanya bisa dijelaskan oleh perspektif suku tersebut. Nah, ini nanti menarik, coba nanti Anda explore teman-teman terkait culture bound syndrome di budaya Anda. Ada nggak sih gitu culture bound syndrome yang terjadi di budaya? Ada Shinbyong, Amok, Anorexia nervosa, Attack the Nervous, Zar, Wakama, Avanga, Sinking Heart, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas dulu Shinbyong. Nah, Shinbyong ini culture bound syndrome khas Korea ya. Nah, ini terjadi pada perempuan yang dianggap seperti dukun atau shaman karena kemampuannya untuk berbicara dan mendengar hal-hal gaib serta melihat masa depan. Jadi Shinbyong ini pernah diteliti oleh seorang antropolog dari Korea ya. Dia melakukan penelitian terkait dengan Shinbyong ini, yang kemudian Shinbyong ini nanti menjadi cikal bakal menjadi seorang shaman. Shaman itu dukun ya, dukun di Korea. Kemudian anorexia nervosa. Anorexia nervosa ini adalah banyak terjadi di negara barat ya. Ini gangguan ini ditandai dengan body image yang terganggu ya, seperti ketakutan menjadi gendut dan penurunan berat badan yang serius berhubungan dengan pembatasan makanan dan pemuntahan. Seperti itu. Ini anorexia nervosa. Nah, ini dilakukan penelitian ya, menunjukkan bahwa anorexia nervosa ini juga muncul di negara-negara seperti Hong Kong, Korea, Singapura, dan Cina. Tetapi kriteria untuk menjadi anoreksia ini sedikit berbeda antar budaya gitu. Contohnya saja alasan khusus untuk menjadi
kelaparan secara paksa di Cina itu bukan karena takut gemuk, melainkan ketidaksukaan yang ekstrim terhadap makanan atau merasa sangat kenyang. Kemudian ada lagi namanya amok, bukan amoksisilin ya, itu antibiotik. Jadi amok ini seringkali muncul pada beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Gangguan ini ditandai dengan kemarahan tiba-tiba dan agresi membunuh. Nah, disebabkan oleh stres, gangguan tidur, dan konsumsi alkohol. Nah, selain itu gangguan ini tampaknya lebih sering dialami oleh laki-laki. Ya. Beberapa tahap gangguan itu telah sudah dapat diidentifikasi mulai dari perilaku menghindar yang ekstrim, sebelum munculnya perilaku menyerang sampai ke kelelahan dan amnesia terhadap kemarahan. Ini contoh-contoh amok ya. Kemudian ada lagi namanya attack the nervous. Ya, attack the nervous ini banyak terlihat di Amerika Latin. Gejalanya seperti gemetar, berteriak, tidak terkontrol, menangis terseduh-seduh, panas di dada naik ke kepala, dan pusing. Nah, gangguan ini cenderung timbul akibat peristiwa stres dari keluarga seperti kematian, perceraian, atau menyaksikan salah satu anggota keluarga mengalami kecelakaan. Kemudian ada ZAR. Ya, ZAR ini adalah sindrom khas di Afrika, di mana mereka mempercayai kekuatan yang namanya ZAR spirit yang membuat mereka mengalami ZAR. Ini terjadi di Afrika, diekspresikan dalam gerakan-gerakan involuntary, mutism, dan bahasa yang tidak dapat dipahami. Kemudian Wakama, bukan Wakanda ya, Wakanda forever, ini Wakama forever. Jadi gangguan ini muncul pada kelompok suku Maori, ini Wakama namanya, termasuk sindrom gangguan budaya ya. Gejalanya seperti rasa malu, merendahkan diri sendiri, ketidakmampuan meragukan diri sendiri dan menghindar. Ini Wakama. Kalau misalkan Anda dalam kondisi seperti ini, pastikan Anda kena Wakama. Ya. Dan Wakama ada namanya sinking heart. Ya. Sinking heart ini di PPT ada bapak-bapak yang sedang. Ini seolah-olah dia kena penyakit jantung ini karena menyerupai sakit jantung ya. Tapi apa ya, ini sensasinya seperti sakit jantung tetapi lebih disebabkan karena kelelahan, kecemasan, atau kegagalan sosial. Dan ini rata-rata terjadi di daerah India. Kemudian ada Koro, nah, bukan corona tapi Koro. Koro ini sindrom yang terjadi pada masyarakat Melayu, di mana dia mengalami kecemasan yang sangat akut, ketakutan bahwasanya alat vitalnya, organ kemaluannya itu akan mengerucut dan mengecil. Jangan diketawain karena ini memang gangguan yang sangat merepotkan gitu. Ketakutan yang sangat berlebihan gitu. Kemudian selain Koro ada Susto ya, ini terjadi di negara India ya. Dengan ditandai dengan depresi, apatis, dan seperti orang kehilangan roh. Susto. Nah. Oke, kita beralih ke sub assessment terhadap abnormalitas manusia. Jadi dalam melakukan asesmen atau pemeriksaan terhadap abnormalitas yang terjadi pada diri individu, kita perlu memperhatikan yang namanya validitas dan reliabilitas pemeriksaan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya budaya yang berbeda itu akan menciptakan pandangan yang berbeda pula terhadap gangguan psikologis yang dialami. Nah, hal ini pastinya akan sangat mempengaruhi validitas dan reliabilitas. Nah, di bidang psikologi itu kita sering menggunakan DSM. DSM ini istilahnya kitab sucinya dalam dunia psikologi. Nah, DSM ini menjadi acuan dalam mendiagnosis gangguan psikologi seseorang. Nah, sampai saat ini pun DSM itu telah mencapai DSM 5 karena berbagai macam revisi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya DSM ini dibuat oleh
American Psychiatric Association, ya, yang tentunya menggunakan kasus-kasus yang dijumpai di Amerika Serikat. Nah, masalahnya ini sulit dijadikan acuan karena sekitar 80% penduduk planet bumi itu di luar Amerika Serikat. Nah, hal ini membuat terkadang DSM sulit dijadikan acuan karena adanya budaya yang berbeda antara Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya. Nah, oleh karena itu, psikolog maupun psikiater itu perlu waspada dalam mendiagnosis pasiennya. Hal pertama yang perlu dilakukan itu memahami dengan baik latar belakang pasien, kemudian waspada terjadinya bias pribadi, yang terakhir adalah menghargai proses sehingga kita tidak meloncat pada kesimpulan. Jadi pada intinya tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan. Nah, ini untuk meningkatkan kepekaan terhadap budaya ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan, ya. Ya seperti salah satunya menambah 25 sindroma yang terkait budaya dalam appendix. Ya, ini bisa kita terapkan untuk meningkatkan kepekaan terhadap budaya. Salah satunya adalah untuk memahami latar belakang dari budaya tersebut dengan baik. Oke, ini ada gambar ICD-10 atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Ini dikeluarkan oleh WHO, ya, Organisasi Kesehatan Sedunia, terkait dengan masalah gangguan-gangguan psikologis. Jadi ini seperti DSM, ya, seperti DSM tapi dikeluarkan oleh WHO. Kalau DSM tadi dikeluarkan oleh apa YIP. Nah, SCD ini sayangnya kadang-kadang kurang mengenal perubahan budaya, ya. Makanya kemudian untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah sistem diagnosis yang bersifat lokal pada beberapa negara. Misalkan di Cina itu ada CCMD atau Chinese Classification of Mental Disorder. Kemudian dibuat namanya PPDGJ atau Pedoman Pemeriksaan dan Diagnosa Gangguan Jiwa. Nah, PPDGJ ini menggunakan norma-norma yang sesuai dengan Indonesia. Makanya ketika ada debat terkait dengan legalitas LGBT di Indonesia, yaitu, ya, misalkan pernah terjadi di Indonesia Lawyer Club di TV One, bagi orang-orang yang pro terhadap LGBT, mereka akan menggunakan DSM-5, ya, karena DSM-5 itu sudah menghapus LGBT itu sebagai gangguan psikopatologi. Ya, karena kenapa bisa terhapus, ya, karena kebanyakan para psikolog-psikolog yang membuat DSM-5 itu banyak dari mereka itu yang LGBT gitu, ya. Artinya mereka menganggap hal itu sebagai normal gitu. Nah, berbeda dengan Indonesia yang normanya yang berlaku masih menganggap bahwasanya itu sebagai gangguan karena tidak sesuai dengan norma budaya ataupun norma agama. Sehingga di PPDGJ itu masih menganggap sebagai penyakit gitu. Makanya ini saling berdebat gitu, ya. Yang di satu sisi menggunakan prinsip universalitas gitu. Yang di satu sisi menggunakan prinsip relativisme budaya. Nah, DSM-5 itu menggunakan prinsip universalitas, sedangkan PPDGJ ini menggunakan prinsip relativisme budaya. Artinya menolak bahwasanya apa yang dipikirkan Amerika itu sebagai normal belum tentu dianggap Indonesia sebagai normal, gitu, ya. Ya itu. Kemudian ternyata teman-teman bahwasanya dalam pemeriksaan abnormalitas itu bisa terjadi namanya error. Ya. Ada dua tipe error yang mungkin terjadi dalam melakukan pemeriksaan klinis, yaitu over pathologizing dan under pathologizing. Nah, overpathologizing ini bisa terjadi ketika pemeriksa tidak memahami latar belakang budaya klien sehingga menyebabkannya salah menilai perilaku klien sebagai sesuatu yang abnormal. Padahal dalam budaya klien tersebut perilakunya adalah sesuatu yang normal terjadi. Nah, sementara itu under pathologizing itu terjadi saat pemeriksa tanpa pandang bulu menjelaskan perilaku klien sebagai bagian dari budaya.
contohnya saja, perilaku menghindar dan ekspresi emosi klien yang datar dianggap sebagai gaya komunikasi cultural yang lumrah, ketika pada kenyataannya perilaku tersebut merupakan gejala dari depresi. Nah, selain itu seringkali kita mengabaikan yang namanya indigenous healing system atau sistem penyembuhan tradisional. Kita perlu lebih memperhatikan sistem penyembuhan berdasarkan budaya tempat gangguan tersebut muncul. Seringkali seseorang mengalami gangguan itu membawa dirinya untuk mencari folk healers, ya, seperti dukun, orang pintar, paranormal, dan kita harus memahami hal itu gitu, dan bahkan mempelajari hal tersebut. Kenapa kok misalkan lewat folk healers itu bisa sembuh begitu ya. Nah, kegagalan dalam memeriksa indigenous healing system ini dapat membuat kita mengabaikan beberapa ekspresi gangguan. Indigenous healing system, di sini Anda lihat di PPT ada seorang anak yang memegang batu, dan tangan dan batunya dicelupkan ke air ya. Nah, itu tahun 2009, nggak tahu Anda sudah lahir atau belum. Itu Indonesia pernah dibuat geger sebelumnya ya. Ada seorang bocah bernama Ponari yang menemukan sebuah batu ajaib di tengah badai, di mana setelah batu itu dia pegang, kemudian dia taruh di sebuah air, kemudian diminum air itu oleh orang yang berpenyakit, kemudian orang itu langsung sembuh. Gitu. Nah, sejak saat itu dia jadi terkenal, bahkan senusantara ya. Sampai ribuan orang pun rela datang dari berbagai kota demi segelas air yang telah dicelup oleh batu bertuah milik Ponari. Sampai dia diberi gelar dukun cilik asal dusun Kedung Sari, Jawa Timur. Jadi air kobokannya Ponari ini berpengaruh katanya terhadap kesembuhan pasien. Ini Ponari dan batu ajaibnya, ini meme-memenya ya. Bahkan sampai dibuat iklannya ya, Ponari Sweat, asli rasa kebul kentangan Ponari. Seperti itu. Ini termasuk indigenous healing system. Bagaimana dengan indigenous healing system di budaya Anda? Ada nggak seperti itu? Indigenous healing system di budaya Anda, seperti apa bentuknya? Itu bisa kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini mohon dijawab dan dikirim ke Siakat. Di PPT terakhir itu sudah saya buat 2 pertanyaan. Ya. Sudah tahu tentang culture bond syndrome kan? Yaitu sindroma terkait budaya seperti amok, zar, koro, attack the nervous. Coba dong kasih informasi ada tidak ya sindroma sejenis di budayamu. Mungkin mirip tapi namanya berbeda. Kalau ada namanya apa, seperti apa, itu tolong jelaskan. Kemudian yang kedua, saya minta kesan dan pesan Anda dalam perkuliahan ini, serta mohon saran dan masukan terkait perkuliahan psikologi lintas budaya. Apa saja ya kira-kira yang perlu kami perbaiki dan apa saja yang perlu ditambahkan guna meningkatkan kualitas perkuliahan psikologi lintas budaya. Jadi mohon masukan teman-teman ya, gitu. Karena saya sadar bahwasanya saya sangat jauh dari kesempurnaan, gitu. Walaupun mungkin kita tidak akan mencapai kesempurnaan itu, setidaknya kita tahu apa saja yang masih perlu diperbaiki. Gitu. Oke teman-teman, mohon maaf apabila selama ini ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan di hati teman-teman, gitu ya. Semoga kita dapat melalui pandemi ini dengan kondisi yang baik. Saya berharap mudah-mudahan kita juga diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan ini, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, dan semoga Tuhan memberkahi kehidupan kita semuanya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.